Hai guys, kembali lagi di channel Raps Art. Hari ini saya akan mencoba menggambar bunga lili atau biasa disebut juga dengan bunga bakung. Perlu kalian tahu juga bahwa bunga bakung ini kok dalam biologi ya, dalam ordo Liliales, familinya Liliaceae dan genusnya Lilium. Makanya biasanya disebut dengan bunga lili atau bahasa Indonesianya adalah bunga bakung. Ternyata guys, di bunga bakung ini biasa itu tumbuhnya di sekitaran Eropa, di dataran Eropa, lalu ada juga di Asia sampai ke Jepang. Nah, beberapa dari bunga lili ini jenisnya itu mampu hidup di rawa ya. Dan pada umumnya tanaman ini lebih cocok tinggal di habitat dengan tanah yang mengandung kadar asam seimbang. Ternyata bunga ini mampu tinggi atau tanaman ini mampu tinggi dari 60 sampai 180 cm, tinggi juga ya, hampir setinggi orang dewasa. Dan perlu juga teman-teman tahu bahwa bunga bakung ini punya manfaat selain sebagai tanaman hias. Memang bagus ya bunganya ya. Saya aja cukup suka dengan bunga lili ini karena bentuknya seperti trompet gitu, lalu mekar dan indah gitu kalau dilihat ya, dan teratur bentuknya. Terus manfaat lain dari tanaman hias bunga lili atau bunga bakung ini, ternyata daunnya punya manfaat membantu merendahkan gejala radang tenggorokan dan panas dalam. Wah, ternyata bisa juga ya untuk pengobatan dan menambah stamina dan kekuatan otot. Lalu mengatasi gangguan tidur, baik sulit tidur atau mudah tertidur. Terus membantu menghentikan pendarahan dan mengobati luka. Daun bakung juga efektif mengobati gangguan mata. Ya, ini sumber saya dapat ini dari Wikipedia, cuman yang ini mungkin perlu uji klinis lagi ya. Kandungan apa sih yang ada di daun tersebut sehingga mampu mengobati macam-macam penyakit itu? Sebenarnya itu esensnya itu yang perlu dicari ya. Mungkin kalau teman-teman sendiri, saya sih nggak menyarankan kalian coba rebus itu lalu kalian konsumsi itu ya. Saya tidak menyarankan seperti itu, cuman ini hasil beberapa masukan dari Wikipedia ya. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke proses gambar ini ya. Warna-warna yang saya gunakan itu cukup beragam. Mungkin kalau kalian lihat dari contoh gambarnya, bunga lili ya cuman warna pink gitu, sedikit merah atau orange, lalu hijau. Ternyata enggak. Banyak warna yang saya gunakan. Yang pertama adalah merah. Merahnya tuh jenis merahnya yang scarlet. Karena saya nggak ada merah yang lain di pensil warna Derwent ini, jadi merah cuma satu guys, dan itu aduh sulit banget dah untuk mendapatkan keragaman warna merah, pink atau lain-lain. Jadi saya gunakan scarlet yang merah, lalu ada hijau. Hijau itu juga berbagai macam ya, nanti kalian bisa lihat di deskripsi. Nama-nama warna hijaunya digunakan seperti racing green, olive birds, atau olive green ya. Lalu ada white, lalu ada ultramarine, black, sun yellow. Nah, itu berbagai macam warna yang digunakan untuk menggambar ini. Ternyata menggambar bunganya itu saya awali dengan warna biru, terus kemudian saya timpa dengan warna ungu. Dari warna ungu saya timpa lagi dengan warna putih. Dari warna putih saya untuk shadingnya itu saya gunakan warna merah, timpa lagi warna putih, lalu di blend. Jadi itu baru bunganya, kelopak bunganya. Untuk daunnya itu saya gunakan racing green dulu, campur dengan yellow, sun yellow, kemudian campur lagi dengan olive green ya. Jadi campur terus sampai akhirnya ketemu hijau yang menurut saya yaitu natural atau seperti contoh yang saya buat. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana proses pembuatannya. Ternyata gak gampang gambar bunga. Ini 4 jam saya buat, dan saya bikin time lapse nya itu kira-kira ya 13 menitan.
4 jam guys, cukup lama untuk membuat satu gambar ini ya. Biasanya saya gambar itu 1 jam 2 jam, ini sampai 4 jam, hampir seharian saya buat. Karena setelah rekam baterai kamera habis, cas dulu, rekam lagi, gambar lagi, sampai akhirnya jadi juga. Nah teman-teman bisa lihat proses pembuatannya. Semoga melalui proses ini teman-teman terinspirasi, mau menggambar, tertarik untuk menggambar, dan juga kalau boleh kalian bisa contoh gambar ini ya. Saran saya kalau menggambar teman-teman ya, pilihlah contoh gambar yang membuat kamu tertarik ya. Jangan cari yang gampang, tapi cari yang kamu suka. Kadang yang gampang, oke ini gampang, kamu berpikir prosesnya kayaknya enak ini, setelah jadi kok kayak nggak ada kepuasan. Karena apa ya? Karena gampang tadi, bukan yang kamu suka. Tapi berbeda kalau kamu pilih objek gambarnya itu, oh saya suka ini, kamu gambar mau sesulit apapun, kamu pasti akan merasakan kenikmatan di situ. Jadi ada tantangan ya, ada pelajaran yang bisa didapat ya. Jadi pilihlah gambar yang kamu suka. Ya teman-teman, coba lihat ini proses pembuatan kelopak bunganya yang pertama saya buat ya. Ini benar-benar prosesnya itu, kalau kalian dengan pensil warna, usahakan pensil warna itu goresannya itu seperti mengarsir dengan satu arah. Jadi kelopak bunga tuh kan punya kerutan, dia punya tekstur, dia punya alur serat. Nah itu mengarah ke tengah bunga. Waktu kita membuat gambarnya, usahakan goresan kalian itu semua terarah ke tengah bunga. Jadi benar-benar saat itu jadi bunganya, gambar bunganya sudah jadi, tekstur bunga itu mampu tercipta dari gambar tersebut, dari goresan kalian itu ya. Jadi kenikmatan melihat bunganya itu, oh ternyata ada teksturnya, ternyata bunga yang sepertinya halus berwarna dan indah itu ada juga teksturnya. Itu mengarahkan seperti volume dari gambar tersebut lebih timbul ya. Teman-teman bisa lihat lagi di video ini, saya mulai dengan warna biru, ungu, timpa warna merah, putih, terus berulang-ulang seperti itu. Ternyata untuk membuat sebuah gambar yang lebih bagus dan warnanya lebih natural, itu tidak bisa kita gunakan hanya 1, 2, 3 warna saja. Oh bunganya merah, ya udah pakai merah aja. Enggak. Ternyata untuk masuk ke proses warna merah itu, kita gunakan warna lain juga yang menunjang. Bisa di situ tuh ada ungu, bisa juga ada coklat, bisa juga ada kuning di warna merah tersebut ya. Jadi terbias, warna itu terbias dan kita harus teliti melihatnya sebenarnya warna apa saja yang ada di objek tersebut ya. Teman-teman bisa coba ya, bunga apapun. Saran saya misalnya untuk membuat gambar bunga, pilihlah bunga yang kamu suka dulu, bunga apapun itu. Lalu pilih objek gambar yang secara gestur atau bentuk bunga itu memang indah, bukan hanya tergeletak gitu aja atau bunganya sudah layu. Enggak, cari bunga yang benar-benar kamu suka dan masih segar, sehingga waktu kamu gambar hasilnya pun bagus ya. Oke teman-teman, itu saran saya dalam menggambar bunga terutama ya. Semoga dari video ini membantu kalian, dan semoga bila video ini membantu kalian, menginspirasi kalian, tolong di like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe kalian sudah membantu saya untuk terus berkarya melalui video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya, selamat mencoba dan berkarya.